Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khususnya teman guru penggerak di mana saja berada. Di video kali ini saya Agus Salim SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 akan melakukan pra-observasi supervisi akademik model coaching untuk penyelesaian tugas aksi nyata di modul 2.3. Di video kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Aspita Agus SPD. Beliau merupakan guru sejarah yang pada video kali ini akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Selamat siang Ibu Aspita Agus. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat-sehat sehingga dapat beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Amin. Amin. Baik Bu, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal video, bahwa saya akan mengadakan pra-observasi supervisi akademik untuk penyelesaian tugas aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan ingin saya ajukan. Yang pertama Ibu, materi apa yang Ibu akan ajarkan nanti pada saat kita melakukan observasi? Baik, terima kasih Pak. Rencana materi yang ingin saya bawakan itu subbabnya adalah pengantar antropologi. Pada bagian dari subbabnya itu sudah masuk ke dalam materi fase perkembangan antropologi. Ya, jadi yang akan diajarkan berkaitan dengan pembelajarannya Ibu adalah pengantar antropologi ya. Iya Pak. Terus kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran yang akan Ibu ajarkan? Baik Pak, saya merancang dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui metode project problem basic learning, peserta didik mampu menganalisis fase-fase perkembangan antropologi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasinya dalam bentuk mind mapping, poster atau peta konsep tentang fase perkembangan antropologi. Ya, Bu. Ibu menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Terus kemudian setelah itu Ibu mengarahkan untuk peserta didiknya mengidentifikasi hasil yang akan Ibu kembangkan. Terus terkait dengan pertanyaan nomor 2 tadi, apa area pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran yang Ibu ajarkan? Baik, terima kasih Pak. Area perkembangan yang ingin saya capai itu dalam rencana pembelajaran yang ingin saya gunakan itu kebetulan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya ingin atau saya mengharapkan siswa itu mendapatkan pengajaran yang baik, kreatif, inovatif sehingga bisa mengeksplor pengetahuannya secara efisien dan efektif Pak. Ya, terkait strategi Ibu akan mengajarkan pembelajaran yang berbasis diferensiasi Bu ya. Saya kira pembelajaran diferensiasi sangat tepat untuk diajarkan di pembelajaran kita. Rencana di kelas mana Ibu akan terapkan dan jam berapa Bu akan kita ajarkan? Sesuai rencana, kalau tidak ada arah melintang Pak, kelas yang saya gunakan itu kelas 11-8, itu pada tanggal 28 Oktober hari Kamis ini. Jam pembelajarannya itu jam pertama itu jam 7 sampai jam 8.20 Pak. Iya Bu. Jadi beberapa
waktu yang akan datang Ibu ya, akan Iya, Pak. Ibu akan ajarkan. Terus kemudian pada pembelajaran Ibu tadi sudah menyinggung pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa yang Ibu ingin kembangkan? Terus kemudian kalau misalnya Ibu mengambil teknik apa, teknik yang bagaimana yang akan Ibu terapkan selama proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, terima kasih. Sedikit saya jelaskan. Sepengetahuan saya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3, konten, produk, sama proses. Kebetulan ya. pada pembelajaran yang ingin saya rencanakan, saya mengadakan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana di kelas tersebut kan saya mengajar kurang lebih 5 jam pembelajaran. Hari sebelumnya saya akan mengadakan pretest kepada peserta didik. Setelah saya mengadakan pretest, itu sudah ada gambaran bagaimana proses pemahaman awal siswa. Dari dasar pretest itu, saya kemudian membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bagaimana pemahaman mereka, sehingga pada saat pelaksanaan di kelas, LKPD yang saya berikan kepada mereka juga sesuai dengan pemahaman dari pretest mereka sebelumnya. Jadi saya berencana menggunakan diferensiasi konten dengan pretest sebagai dasar mereka dalam membagi kelompok, supaya mereka dapat nyaman berada pada kelompok mereka tanpa ada rasa tekanan terhadap siswa yang pemahamannya high atau medium atau bahkan di bawah. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang berbasis konten ya. Iya, Pak. Perlihatkan video-video, terus kemudian ada pengetahuan awal yang Ibu akan lakukan, semacam tes ya, tes diagnostik biasanya dilakukan seperti itu. Terus kemudian rencana ini sudah Ibu buat, rencananya sudah dibuat ya. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu itu akan berkomitmen untuk melakukan hal yang Ibu sampaikan tadi, melakukan pembelajaran yang berbasis diferensiasi yang hubungannya dengan tadi yang dengan kontennya Ibu? Baik Pak, terima kasih. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang mendatang itu, saya berusaha untuk berkomitmen, insya Allah seperti tujuan awal saya. Saya ingin menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, yang berpihak kepada siswa, supaya siswa lebih nyaman untuk berada di dalam kelas. Bukan hanya tertarik pada hasil akhir, tetapi saya ingin memberitahukan kepada siswa bahwa sebelum adanya hasil harus ada proses. Nah, di proses ini yang saya harus tekankan bahwa tidak semua proses itu harus dilalui tidak menyenangkan. Ini yang saya ingin komitmenkan kepada siswa, bahwa kita harus melakukan proses yang menyenangkan, mengeksplorasi sesuatu dengan simple sesuai keinginan mereka, tapi tetap pada tujuan awal kita sebelumnya. Seperti itu, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, sangat baik sekali. Saya kira rencana yang Ibu akan terapkan atau akan Ibu lakukan ya. Jadi keseluruhan proses pembelajaran itu semuanya harus berpihak kepada murid kita, bagaimana mereka bisa mengeksplor dirinya, bagaimana bisa dia mengembangkan potensinya. Itu yang harus kita kembangkan sama mereka. Kita harus menuntut ke arah yang lebih baik. Baik Bu, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, hari ini saya sudah mengganggu aktivitasnya Ibu. Tadi sudah Ibu sudah menemukan titik terang terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Makasih sekali lagi Bu, sehat-sehat selalu Bu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Itulah tadi video singkat saya bersama dengan Ibu Aspita Agus terkait dengan praobservasi supervisi akademik
dalam penyelesaian tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan hadir siapkan kelas. Bersedia, siap. Salam. Doa sebelum belajar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu di Dia Sisa, hadir Ibu. Ahmad Atur, Hadir Bu. Ahmad Rasha, Hadir Bu. Aidil Anwar. Hadir Bu. Oke, yang sakit kita doakan semoga kita sembuh. Yang tanpa keterangan mohon untuk dikonfirmasi lagi kedua kelas di urutannya tadi. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya mau berikan satu motivasi. Oke, saya lanjut sebelum kita masuk materi. Saya mau kasih sedikit motivasi pada anak-anakku. Saya punya satu tokoh, namanya itu Insinyur Soekarno. Kita biasa sebut dia proklamator. Dia punya satu prinsip. Prinsipnya adalah kamu boleh bermimpi setinggi bintang, setidaknya ketika kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang sendiri. Maksudnya apa adalah kalau dari awal kita sudah komitmen untuk belajar, jangan pernah berpikir bahwa belajar akan sia-sia. Kenapa? Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu. Semakin sedikit kita belajar, semakin sedikit kita tahu. Semakin banyak kita tahu, maka semakin kita dibutuhkan di dunia, entah itu saat ini, sekarang atau yang akan datang. Jadi harus tetap punya motivasi belajar setiap harinya. Ketika mengeluh selalu berpikir bahwa saya harus dibutuhkan oleh dunia di masa yang akan datang. Ngerti? Oke, sebelum masuk pembelajaran, saya akan jelaskan kembali tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menganalisis fase perkembangan antropologi. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan mengajukan dalam bentuk hasil berupa mind mapping, poster atau peta konsep terhadap materi fase perkembangan antropologi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan jelaskan secara singkat. Pertemuan sebelumnya ada yang ingat nggak? Kita belajar apa? Ingat? Oke, silahkan. Siapa satu orang yang mau menjelaskan? Silahkan, Mumainah. Pelajaran yang dipelajari pula yaitu pengantar antropologi dan pengertiannya yaitu secara bahasa antropologi terbagi menjadi dua, yaitu antropolog dan logos. Antropolog berarti kebudayaan dan logos yaitu ilmu. Jadi antropologi yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan. Oke, betul. Tepuk tangan, Ibu. Jadi, ulangi ya. Minggu lalu kita sudah
Jadi mulai dari sekarang silakan diskusikan dengan teman kalian. Kalian akan tulis apa di sini? Sebentar saya akan secara random menunjuk siapa yang akan presentasikan di depan. Paham dong? Paham tidak? Semangat dong, paham? Oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan kerja bersama temannya, diskusi, boleh ribut tapi jangan terlalu ribut. Oke, silahkan. Tapi dipahami juga, dipahami di apa yang mau ditulis di situ. Kalau ada yang tidak paham, saya punya contoh di depan kamu boleh lihat contoh yang depan sini. Ini saya sudah kerja untuk fase pertama, kamu boleh lihat. Di sini saya jelaskan kenapa orang sebut kata antropologi. Pada saat itu antropologi digunakan untuk apa? Karena siapa ahli yang pertama kali mengemukakan antropologi. Kamu boleh contoh seperti ini atau boleh punya pemikiran masing-masing, itu terserah. Kelompok 2 paham? Kelompok 3? Bagaimana? Sudah selesai? Oke, sekarang waktunya kalian harus presentasikan masing-masing kelompok. Setiap kelompok sudah memutus satu utusannya, tidak siapa yang mau presentasi. Kelompok 1 siapa? Oke, Ahmad Fatur. Kelompok 2 Muhammad Saki. Kelompok 3 Marcel. Terakhir kelompok 5 Mutmainah. Oke, sekarang kita persilahkan kepada Ahmad Fatur. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fase kedua adalah fase yang terjadi pada pertengahan abad ke-19, di mana cabang ilmu antropologi mulai melakukan kajian terhadap masyarakat dan kebudayaan primitif. Masyarakat Eropa Barat pada masa itu dianggap sebagai manusia dan kebudayaan yang berada posisi kelas atas oleh masyarakat Eropa pada umumnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutmainah dari kelompok 4. Fase terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mutmainah, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fase perkembangan antropologi fase kelima sesudah tahun 1970-an. Perkembangan antropologi fase kelima ini sudah mengarah pada masyarakat perkotaan, baik skala kecil, metropolitan, sampai hingga politan. Alasan perkembangan antropologi di era digitalisasi saat ini terlepas dari keseimbangan masyarakat dalam menghadapi sebuah peradaban baru dunia. Sekian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari 5 kelompok. Sebelum kita lanjut ke akhir pembelajaran, saya ingin bertanya, ada yang ingin bertanya enggak terhadap 5 fase itu? Ada atau tidak ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya sudah mengerti, berarti semuanya mayoritas sudah paham pembelajaran kita hari ini toh? Oke, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran, saya ingin
membedakan dengan kerajaan-kerajaan Eropa. Kenapa selalu ada kesamaan di antara 5 fase ini? Mereka selalu mengarah kepada masyarakat Eropa. Itulah yang membedakan masyarakat Asia dengan masyarakat Eropa. Dalam segi pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, mereka memang jauh lebih maju dibanding benua kita, dibanding masyarakat kita. Karena mereka sudah mampu menempatkan dirinya pada status dan strata sosialnya masing-masing. Nah, boleh dilihat pada fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima itu mereka lebih fokus kepada kebudayaan atau kehidupan mereka. Ada kebudayaan di perkotaan yang hilang, imperialisme yang hilang, kemudian masyarakat perkotaan yang hilang, sampai pada saat ini kalau kita melihat kebudayaan itu banyak sekali yang sangat maju. Apalagi kalau kayak di daerah kita yang paling tentang kebudayaannya itu adalah suku. Iya, suku Pajak. Nah, materi ini akan berlanjut di minggu depannya. Minggu depannya kita akan mempelajari tentang etnik dan etnik. Nah, kenapa saya tadi bahas tentang suku Kajang? Karena di suku Kajang kita akan pelajari etniknya, kita akan pelajari etniknya. Minggu depan saya akan jelaskan apa itu etnik, sampai kalian paham. Kita akan pembelajaran seperti biasa. Semoga minggu depan kita bisa sehat-sehat semua. Lebih banyak lagi persentase kehadirannya dari hari ini. Baik, untuk terakhir silakan Fadil siapkan kelasnya dan baca doa setelah belajar. Siap. Siap. Beri salam. Doa setelah belajar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya bersama dengan Bapak Herman SPD MM. Beliau merupakan pengajar praktek di kelas 032 angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Pak sudah hadir di tempat ini. Terus kemudian saya juga bersama rekan sejawat Ibu Aspita Agus. Beliau merupakan objek pengamatan saya di observasi coaching akademik. Baik, hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan hal yang sudah Ibu Aspita lakukan di dalam proses pembelajaran. Baik, saya mulai saja. Selamat pagi Ibu Aspita Agus. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya hari ini. Baik Pak. Alhamdulillah. Mohon izin Pak, saya lanjutkan untuk pasca observasi. Jadi Ibu Aspita, tujuan kita hari ini di pasca observasi, saya akan mengajak Ibu untuk mengobrol terkait dengan hal yang Ibu sudah lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang sebentar akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan yang sudah kita lakukan bersama. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sedikit grogi waktu itu karena sebelumnya kan yang dihadapi hanya
peserta didik secara keseluruhan, tapi pada saat itu ada supervisor di belakang jadi sedikit grogi, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Ya, ada ya. Biasanya kalau kita di dalam proses pelajaran ada orang lain yang masuk di dalam kelasnya kita, biasanya kita memang Iya. merasa grogi Iya, Pak. karena ada orang lain yang melihat kita mengajar. Jadi kehadiran supervisor di dalam kelas itu biasanya ya bisa jadi mengganggu pemikirannya kita. Tapi saya yakin dan percaya Ibu Waskita tempo hari sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik ya. Selanjutnya bisa tidak Ibu menceritakan kembali proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan pada saat observasi? Baik, terima kasih Pak. Pada saat proses pembelajaran waktu itu saya sudah melakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran sebelumnya, di mana saya memberikan pertanyaan pematik dulu kepada siswa untuk mengukur apakah peserta didik masih mengingat materi yang saya sajikan sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan dengan memberikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian saya mengorientasi masalah kepada mereka. Proses pembelajaran juga saya kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi proses saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar auditori, visual, sama kinestetik. Alhamdulillahnya respon yang saya dapatkan juga kepada peserta didik lumayan ada kemajuan dari minggu sebelumnya, Pak. Ya, jadi yang dilakukan oleh Ibu adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Iya. Jadi hal-hal yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Terus kemudian model pembelajaran yang Ibu lakukan apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya tidak salah ingat pada pada pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, yang saya integrasikan dengan berdiferensiasi. Jadi saya memberikan kepada anak-anak itu sebuah orientasi masalah kepada mereka, kemudian membagi kelompok sesuai dengan masalah yang saya berikan kepada mereka, kemudian mendiskusikan dan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, jadi model pembelajaran yang dilakukan adalah PBL ya, pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi Ibu melakukan pengelompokan terhadap siswa ya, terhadap peserta didiknya Ibu. Di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu merasa ada hambatan pada saat proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, untuk hambatan sebenarnya itu hambatannya mayoritasnya ada di saya, karena pada saat itu saya lupa untuk memberikan media pembelajaran. Jadi minim sekali media pembelajaran yang saya gunakan, yang seharusnya pembelajaran sebelumnya saya sudah bercerita kepada anak-anak bahwa saya akan menampilkan satu video yang relevan. Pada saat itu saya lupa karena saya lupa membawa laptop. Alhasil saya hanya memberikan mereka semacam storytelling. Jadi untuk di pembelajaran berdiferensiasi itu jadi hambatannya, karena di diferensiasi proses kan ada visual. Saya ganti cepat dengan auditori karena memang itu kesalahannya dari saya juga tidak prepare sebelumnya tentang pembelajaran saya di hari itu. Lupa ya, berarti Iya, Ibu Pak. lupa terhadap Media pembelajaran. pembelajarannya. Seharusnya Ibu itu rencananya dari awal ingin menampilkan video. Berarti Ibu Ibu harus menyiapkan LCD. Iya, Pak. Jadi LCD itu bisa juga kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tata usaha. Iya, Pak. Itu yang saya lupa juga Iya. pada hari itu. Iya, Ibu. Ya, tadi Ibu sudah baik ya, karena sudah mengantisipasi dengan mengalihkan ke storytelling. Nah, itu tadi hambatan dari Ibu sendiri. Apakah ada hambatan dari siswa sendiri terkait dengan apa yang
terjadi dalam proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, kalau kita berbicara tentang peserta didik, saya rasa ini yang menjadi permasalahan umum. Pada saat pembelajaran, peserta didik itu condong hanya itu terus. Itu juga yang menjadi saya punya kendala, karena saya terlalu terfokus terhadap satu atau dua orang siswa yang saya anggap bisa. Karena satu alasannya adalah waktu. Kalau saya menunggu, contoh saya menunggu beberapa peserta didik untuk mempersilahkan mereka, sementara mereka memang pada dasarnya tidak siap, itu juga yang jadi masalah ke saya. Dibanding saya sudah tahu bahwa oh siswa yang ini nih yang pintar, jadi itu masalahnya dari siswa. Siswa kadang kurang percaya diri terhadap apa yang dia ketahui, sehingga tertutupi dengan mereka yang kayak oh ini sudah terlanjur, ini yang terlalu pintar, ini misalnya yang naik. Jadi ya itu yang kendalanya di siswa. Mungkin kayaknya harus lebih saya berikan waktu kepada mereka yang bermasalah di kurang percaya diri itu untuk dikasih kesempatan berikutnya. Ya, jadi biasanya terkadang dalam kelas itu kalau siswa itu yang sering aktif pembelajaran tak satu atau dua orang, Iya, itu terkadang terus. itu terus saja Iya, Pak. yang seharusnya ibu lakukan. Hampir mayoritas kelas yang saya ajar seperti itu. Iya. Itu terus yang mau maju. Seharusnya diberikan ruang Iya. bagi yang lain, ibu ya, menurut Iya, ibu iya, tadi Pak. seharusnya ibu lakukan seperti itu. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan tersebut yang terjadi di dalam proses pembelajaran, kira-kira solusi apa yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan menghilangkan itu hambatan yang terjadi di dalam proses pembelajaran? Baik Pak, mungkin saya akan lebih memberikan ruang kepada peserta didik, kayak dia tidak berani maju ke depan, saya mungkin akan lebih yakinkan terhadap jawab bahwa tidak ada jawaban yang salah. Yang kedua, mungkin variasi pembelajaran saya yang saya akan buat lebih kreatif, yang bisa memungkinkan siswa yang sebelumnya ini pasif bisa aktif. Kayak saya bisa gunakan game atau bermain peran juga bisa, karena itu bisa memunculkan kreativitasnya mereka secara beragam. Karena kalau yang di PBL ini Pak, ada presentase, tapi ketika saya suruh kayak siapa yang mau tampil, mungkin saya akan ganti pertanyaan saya akan tunjuk secara random siapa yang akan naik, supaya mereka bisa mempersiapkan dirinya secara utuh. Ya, jadi solusinya adalah memberikan ruang dan kita harus menumbuhkan rasa percaya diri terhadap siswa kita. Iya, seperti ibu katakan tadi. Terus kemudian ibu juga mengatakan metode pembelajaran itu harus lebih kreatif, supaya anak-anak itu terbuka ruang pikirannya untuk kemudian bisa juga seperti temannya yang seperti yang selalu aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, itu sangat baik sekali ya yang ibu lakukan. Ibu sudah memiliki gambaran terkait solusi yang ibu lakukan. Nah, kapan kira-kira ibu akan memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi di dalam proses pembelajaran yang sudah ibu lakukan di beberapa waktu lalu? Saya berencana Pak, di pertemuan berikutnya dan seterusnya saya harus meminimalisir kayak media pembelajaran saya harus prepare sebelumnya. Sebelum saya masuk pembelajaran saya sudah harus paham, saya harus lebih banyak berdiskusi kepada peserta didik. Itu saya akan perbaiki di pembelajaran berikutnya. Yang menjadi hambatannya memang yang sangat susah itu kadang saya masuk ke dalam kelasnya peserta didik tidak siap untuk belajar. Jadi saya membutuhkan waktu lagi. Terkadang ketika saya ajak berdiskusi lebih panjang, ada yang saya harus korbankan, itu beberapa tujuan pembelajaran saya atau indikator pembelajaran saya tidak tercapai. Jadi memang kayaknya harus menyediakan waktu yang lebih untuk berdiskusi lebih kepada peserta didik di pertemuan berikutnya. Ya. Kira itu sangat luar biasa ya dalam proses pembelajaran. Semoga ini juga bisa jadi menjadi gambaran dan menjadi motivasi juga saya sebagai guru dengan apa yang sudah ibu lakukan. Terima kasih banyak ibu dengan apa yang ibu sudah lakukan
Ibu sudah membantu saya pinjam dulu sebentar terkait ya. dengan penyelesaian tugas yang saya lakukan di pendidikan guru penggerak. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu Ibu di pembelajarannya. Baik. Hari ini saya sudah melakukan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya Ibu Aspita Agus yang sudah meluangkan waktunya menjadi objek pengamatan saya di penyelesaian tugas. Saya juga berterima kasih kepada Bapak pengajar praktik Bapak Herman SPD MM sudah selalu memberikan ruang kepada saya, memberikan motivasi serta selalu memberikan arahan dan bimbingan. Terima kasih banyak Pak. Saya kira itu yang sempat kami lakukan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.